Pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dalam kesempatan pengajian ini, saya ingin mengkritisi tentang pemikiran-pemikiran Syekh Nasiruddin Albani yang termaktub di dalam kitab beliau, yang tertulis di dalam kitab beliau, diantaranya kitab Fatawa Albani. Dalam kitab Fatawa Albani halaman 522 sampai 523 secara panjang lebar, Albani di situ membantah tentang ulama-ulama yang mentakwil ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis. Secara singkatnya, saya kutip perkataan Albani di dalam kitab fatwanya. Wa nahnu na'taqidu anna katsiran minal muawwilati laisu janadiqah walakin fil haqiqati annahum yaquluna qaula janadiqah. Kata Syekh Nasiruddin Albani, wa nahnu na'taqidu, bahwasanya kami memiliki sebuah keyakinan, anna katsiran, bahwasanya keumuman atau mayoritas minal muawwilati, dari ulama-ulama yang mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, laisu janadiqah. Kata beliau, mereka bukanlah golongan atau termasuk orang-orang kafir zindik. Lakin fil hakikati, tetapi secara hakikat, annahum yaquluna qaula janadiqah, mereka berkata dengan perkataan orang-orang kafir zindik. Nah, perkataan Albani di dalam kitab Mukhtasar Ulu dan kitab Fatawi Albani perlu kita kritisi. Pertama, bahwa ulama salaf dan khalaf itu telah mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Dan ini banyak dilakukan oleh ulama salaf wal khalaf ketika menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayat-ayat yang mutasyabihat, maka oleh ulama salaf dan khalaf itu ditakwil. Sementara Albani beserta jamaahnya atau pengikutnya bukanlah ulama salaf dan bukan juga ulama khalaf. Maka perkataan Albani di dalam kitabnya itu, dia seolah-olah menuduh bahwasanya ulama salaf, ulama khalaf yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran itu khurujin anin millah, telah keluar dari agama. Statement atau perkataan Albani ini sangat berbahaya, karena ini bisa mengkafirkan. Walaupun dia tidak berkata bahwa orang atau ulama yang mentakwil ayat Al-Quran itu kafir zindik, tetapi Albani di ujung itu kan mengatakan, lakin fil haqiqati annahum yaquluna qaulal janadiqah, bahwa ulama yang mentawil itu berkata dengan perkataan-perkataan ulama zindik. Bahkan lebih sadisnya Albani ini di dalam kitab Mukhtasar Ulu mengatakan at-ta'wil wa ainu ta'til, bahwa mentakwil ayat-ayat suci Al-Quran itu merupakan puncak pemikiran yang mengingkari tentang sifat-sifatnya Allah. Berarti dianggap oleh Albani, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf yang mentakwil ayat-ayat suci Al-Quran itu mengingkari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Albani tidak pernah mentakwil beserta jamaahnya? Mari kita buktikan. Pada faktanya Albani, dia ini entah sadar ataupun tidak, mentakwil beberapa ayat suci Al-Quran ketika bertentangan dengan pemikirannya. Salah satu contoh misalnya yang ditakwil oleh Nasiruddin Albani, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasama wajhullah, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan kepunyaan Allah masyriq timur, wal maghrib dan barat. Fa innama tuwallu, maka dimanapun kamu menghadap, fasama wajhullah, maka disitulah
wajahnya Allah. Nah ini, ayat ini kalau tidak ditakwil oleh Albani beserta jamaahnya, maka akan bertentangan dengan pemikiran mereka, dengan keyakinan mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Jadi Albani giliran pada ayat ini mentakwil. Sementara ayat yang menunjukkan tentang istiwa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, sama mereka tidak boleh ditakwil. Kenapa ayat ini ditakwil oleh Albani beserta jamaahnya? Karena nanti akan bertentangan dengan keyakinannya. Maka oleh karena itu sama mereka ditakwil. Pasama wajhullah di situ itu adalah kiblat, bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jadi sepakat ulama salaf dan ulama halaf juga mentakwil pasama wajhullah itu bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Albani mengikuti pendapat ulama salaf dan ulama halaf. Karena kalau tidak ditakwil, zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitun bil ardi. Allah ada di setiap arah bumi ini. Sekira-kiranya orang yang sholat itu mutawajihan ila zatillah. Nah, jadi kalau ayat ini secara zahirnya saja, orang yang sholat itu misalnya dia menghadap nih. Karena Makkahul Mukarramah itu kan posisinya berada di tengah-tengah bumi, ya, di tengah-tengah bumi. Maka kalau ada orang yang misalnya pas kebetulan kalau dari Indonesia ke barat, maka disitulah berarti Tuhan adanya di barat. Bagaimana dengan orang yang di sana, yang barat, kemudian Mekahnya posisinya ada di timur, berarti Tuhan ada di timur. Maka ayat ini jelas harus ditakwil, karena otak kita tidak akan menerima. Jika tidak ditakwil, maka akan mengandung pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitum bil ardi. Jadi kalau ada orang yang sholat mutawajihan itu ila zatnya, kepada zat Allah. Ya, yang padahal yang kita menghadap orang sholat itu bukan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada kiblat. Nah, apakah Albani beserta pengikutnya mentakwil ayat ini? Mereka pun mentakwil. Kenapa sama mereka ayat ini ditakwil? Karena akan bertentangan dengan pemikiran mereka tentang masalah bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy. Jadi nanti kata mereka bahwa di sisi lain mereka memiliki keyakinan Allah di atas arsy. Tapi ketika di sini jadi akan bingung pemikiran mereka. Ketika pasama wajhullah, kalau mereka mengatakan di situ ayatnya Allah, berarti Allah ini ada di setiap penjuru bumi. Di barat ada Allah, di timur ada Allah, di utara ada Allah, di selatan ada Allah. Maka kalau tidak ditawil, ayat ini akan bertentangan dengan keyakinannya Albani dan pengikutnya. Apalagi yang ditakwil? Ya, yang ditakwil oleh Albani adalah ayat dalam surah As-Saffat, ya, ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hikayatan an Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim, inni zahibun, sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, zahibun ila rabbi, itu yang pergi menuju Tuhanku. Sayahdin, nanti Tuhanku akan memberikan petunjuk. Maka ayat ini ditakwil. Ya, mereka tidak mengambil dohirnya ayat. Kenapa? Karena kalau diambil dohirnya ayat, ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di Palestina gitu. Kalau dohirnya saja tidak ditakwil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di Palestina. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di mana? Di Irak. Dan Nabi Ibrahim berangkat dari Irak menuju Palestina. Yang tadi itu ila Rabbi. Jadi Rabbi dikatakan di situ kan secara zahirnya Tuhanku. Berarti Tuhanku kan di Palestina. Nah, pada faktanya ayat ini ditakwil oleh Nasiruddin Albani dan pejamahnya. Kenapa ayat ini ditakwil sama Nasiruddin Albani? Karena lagi-lagi akan bertentangan dengan akidah mereka yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas